pejamkan mata, tenang, jangan gerasa terus. Gitu ya? Iya. Begitu ikan menenangkan diri, matanya dipejamkan. Astagfirullah, di air rupanya. Begitu pula orang mencari Tuhan, Pak. Susah-susah dari Tuhan. Di Lampung ngaji tauhid, ngapain dari Tuhan? Repot udah 10 tahun, gak ketemu di Tuhan. Pergi lagi ke Cirebon, ngapain? Cari Tuhan, ngaji tauhid. Gak ketemu, pergi lagi ke Jawa Timur, ngapain? Cari Tuhan. Jangan-jangan ya kayak ayat, kayak ikan. Tapi pula jangan salah paham, jangan menganggap diri ini Tuhan. Assalamualaikum, kenapa Tuhan? Sudah ngaji tauhid, assalamualaikum Tuhan. Mulai susah Pak. Maka kalau istilah Buya itu, puncak ngaji fikih sombong. Puncak ngaji fikih sombong, menghantam semua orang, sesat, bid'ah, haram. Ada nggak hadisnya? Sahih apa dhaif? Hukum rokok haram, makruh. Pak Kiai, ini ada sebungkus sahih. begitu ngajak haram, bid'ah. Tamu datang, Pak Kiai, ini ada rokok. Alhamdulillah, sahih. Jadi kalau mohon maaf ya, kalau sekalipun orang-orang ilmunya tinggi, akhlaknya mulia, hatinya tawadhu, tidak ada cepat-cepat menyalahkan pula. Betapa tawadhunya Imam Syafi'i, betapa tawadhunya Imam Hanafi, Hambali. Ya, adapun mereka bertikai hanya awal-awalnya aja, tapi di akhir ayatnya tidak. Wallahu a'lam, dari sekian banyak kita yang hadir, siapa yang menjadi kekasih Allah? Sangat boleh jadi yang duduknya paling pojok. Pojok sana. Yang susah itu Pak, yang susah itu ilmu tinggi, hati bersih, rohani sampai, tawadhu. Kalau ilmu tinggi sombong, nah puncak belajar fikih sombong. Ya walaupun nggak bisa jadi patokan sebetulnya, tapi rata-rata itu. Puncak belajar thariqah itu gila. Kan Bapak belajar tasawuf kan? Kalau belajar tasawuf berarti belajar thariqah. Berarti Bapak akan gila. Astagfirullah. Disalah bukan gila jadi kita. Kalau Bapak pergi ke Wayahlim, ada orang gila joget-joget, tanya sama dia. Kenapa Pak gila? Apa habis belajar tasawuf? Bukan. Gila di sini maksudnya gila kepada Allah. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, makan ingat Allah, cuci piring ingat Allah, cuci mobil ingat Allah, di kantor ingat Allah, konsep surat ingat Allah. Berarti dia gila dengan baik apa tidak? Nih, air kopi. Ketika sebelum diminum, ada zikirnya tidak? Apa zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah diminum, apa zikirnya? Sedang minum. Sedang umpama. Sedang, apa zikirnya? Sebelum minum Bismillahirrahmanirrahim, setelah minum Alhamdulillahirabbil alamin, sedang minum itulah zikir kopi. Zikir kopi. Bukan zikir kopi, bukan.
Mari sama-sama kopi, ayo. Kopi. Lagi. Kopi. Lagi. Kopi. Ada pasir. Kopi. Antara kopi sama kopi jauh-jauh. Kopi. Zikir apa di masjid? Kopi. Apa zikir kopi itu? Zikir kopi, zikir di dalam hati. Luar biasa ya. Alhamdulillah kita dipertemukan. Zikir jahar diucapkan dengan lisan, dengan suara yang keras. La ilaha, harus keras. Zikirnya harus keras. Jangan ngerenyem. Kecuali kalau sudah ini ya, sudah sepuh, lain cerita. Tapi kalau yang masih muda keras. Tapi jangan overacting. Stres itu bulan. Harus keras. Boleh nggak zikir keras? Boleh. Asal jangan zikir keras. Zikirnya la ilaha. Pak, kita kan menghadap Tuhan, Pak. Kalau menghadap Tuhan, kenapa kok harus keras-keras? Kadang-kadang susah juga jawabannya. Sementara menghadap Allah harus lemah lembut. Di sisi lain zikirnya harus keras. Ada inspektur upacara, ada pemimpin upacara. Ketika pemimpin upacara lapor kepada inspektur upacara, lapor tanggal 7 bulan Mei 2016 upacara siap. Kira-kira inspekturnya senang apa sedih itu? Senang. Justru kalau suaranya pelan, kira-kira marah atau tidak? Marah. Karena bukan medannya, Pak. Medan lapangan suaranya harus keras. Dan lucu juga kalau pelan. Lapor. 7 Mei. Pasti inspekturnya Pak. Yang keras, suara yang keras. Paham aja maksudnya, paham? Ini dalil akli. Barangkali kalau orang zikirnya pelan-pelan ya kali gitu lah. Ada zikir keras, illallah, illallah. Yang keras, illallah. Itu Pak. Zikir. Nah, kalau sudah sampai di kantor, anak buah ini minta tanda tangan dengan pemimpin, suaranya harus pelan. Pak, mohon maaf, minta tanda tangan. Harus pelan. Justru kalau keras dimarah. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Mungkin pemimpinnya kepala. Paham ini kira-kira, paham ini? Jadi ada posisi, ada tempat-tempatnya. Lahan masjid ini lahan medan zikir. Yang keras itu bukan diri, bukan Allah. Yang keras itu bukan siapa. Yang keras itu hati kita yang keras. Nah, syahadat, balik lagi ke syahadat. Jadi yang namanya syahadat itu adalah penyaksian, menyaksikan benar-benar Allah, benar-benar tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau sudah sampai kepada syahadat, apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, dialah yang ada. Sebab yang namanya la ilaha illallah, nggak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Ya dikit lagi, 5 menit lagi. Ada batu-batu. Nah, yang di sana batu dekat sini. Jadi la ilaha illallah itu adalah maknanya tidak ada yang lain, yang ada hanya Allah. Nggak ada yang lain. Ilmu saya nggak ada, jabatan saya nggak ada, kepintaran saya nggak ada.
yang ada hanya Allah. Itu kalau sudah masuk ke tauhid, gelanggang tauhid. Nah, nanti pertemuan berikutnya memahami yang mana yang disebut dengan Allah. Sebab Allah itu zat wajib wujud hakiki mutlak yang bernama Allah. Saya rasa itulah pertemuan pagi hari ini.